Anda kembali di CNN Indonesia Breaking News. Kita update kembali perkembangan terbaru dari kebakaran Kemayoran, tepatnya di salah satu perusahaan pesawat tanpa awak atau drone di titik Kemayoran, Jakarta Pusat. Bersama rekan kami ada produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi Wicaksono yang berada di sana. Anda berada tepatnya di luar gedung, nampaknya sekarang berpindah. Jojo, apa yang bisa Anda bagikan? Kondisi lalu lintas seperti apa sore ini di sana? Ya, selamat sore Herano. Memang saat ini seluruh masyarakat, awak media ataupun warga sekitar yang sejak tadi siang turut menyaksikan dan juga melaporkan bagaimana proses evakuasi kebakaran gedung Teradron yang ada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Seluruhnya ini sudah diminta untuk keluar dari area ruko karena saat ini pihak kepolisian sedang melakukan olah tempat kejadian perkara, sehingga memang dibutuhkan area yang lebih clear, area yang lebih bersih dari masyarakat ataupun dari awak media itu sendiri. Saat ini di tempat saya melaporkan adalah dampak lalu lintas dari adanya kebakaran yang terjadi di kawasan Cempaka Putih ini. Memang sejak beberapa menit yang lalu atau sekitar setengah jam yang lalu, kendaraan dari pemadam kebakaran, baik itu mobil pemadam, mobil pendingin, dan sejumlah kendaraan-kendaraan taktis lainnya sudah mulai dikeluarkan dari area yang berada tepat di sisi Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Timur ini. Dan saat ini misalnya di tempat di layar kaca Anda ini sejumlah mobil pemadam kebakaran dikembalikan atau akan kembali ke markas mereka masing-masing. Namun demikian, untuk lalu lintasnya sendiri saat ini bisa terbilang cukup aman, cukup lancar. Kendaraan masih bisa melintas di dua sisi dari Jalan Lejen Suprapto di Cempaka Putih, Jakarta Timur ini. Jadi bagi masyarakat mungkin yang akan pulang kerja melewati area Cempaka Putih ataupun tepatnya di Jalan Lejen Suprapto, arus lalu lintasnya bisa dilihat sendiri. Bus Transjakarta juga mulai beroperasi. Arus lalu lintas baik itu dari kendaraan bermotor roda 2, roda 4 juga melintas dengan ramai lancar. Dan dari awak media sendiri saat ini masih menantikan keterangan lebih lanjut dari sejumlah pejabat yang rencananya akan hadir. Tadi dikabarkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan hadir untuk melihat situasi terkini, kemudian juga meminta keterangan dari dinas dan juga pihak-pihak terkait yang telah melakukan penyelamatan dan juga evakuasi, dan kemudian nanti rencana juga akan memberikan keterangan kepada awak media untuk bisa membahas sebenarnya kebakaran yang terjadi ini murni akibat kesalahan teknis ataupun bencana ataupun ketidaksengajaan, atau justru ada hal-hal yang menyebabkan jumlah korban meninggal dunia ini mencapai 22 orang. Tentu saja hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian meninjau kembali, melihat kembali bagaimana seharusnya bangunan rumah toko atau ruko bisa dibangun, bagaimana skema untuk bisa menyelamatkan diri apabila terjadi bencana seperti misalnya kebakaran. Jika kita lihat memang tadi ruko di Teradron sendiri hanya ada satu pintu utama yang dilaporkan oleh Kepala Dinas Gul Karma DKI Jakarta. Hanya ada satu pintu utama untuk evakuasi, yaitu pintu di lantai 1. Jadi jika memang ledakan terjadi di lantai 1, memang sangat sulit bagi karyawan-karyawan untuk bisa mengevakuasi diri. Dan tentu saja kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan rumah toko atau ruko ini yang nantinya akan kita tanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melihat seharusnya seperti apa ruko ini dibangun, bagaimana standar keamanannya, bagaimana jalur evakuasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan seperti yang tadi dilaporkan oleh Kepala Dinas Gul Karma DKI Jakarta, seluruh korban ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Saat ini prosesnya adalah proses untuk olah TKP, dan dugaan sementara ini masih dugaan awal tadi yang disampaikan adalah kebakaran ini terjadi akibat ledakan baterai litium yang memang biasanya digunakan pada pesawat nirawak atau drone yang memang diproduksi di ruko yang menjadi TKP ini. Namun demikian memang butuh proses identifikasi lebih lanjut yang mana olah TKP ini masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Namun berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Gul Karma tadi, sempat ada 80 orang karyawan yang terjebak selama proses kebakaran. Namun demikian dari 80 memang sebagian sudah berhasil diselamatkan.
sebagian besar diselamatkan dari lantai 5. Hal itu karena pintu utama untuk evakuasi hanya berada di lantai 1, sehingga karyawan ini justru naik ke lantai 5 dan mereka menunggu untuk diselamatkan menggunakan tangga darurat. Namun sialnya memang asap tebal yang biasanya menjadi imbas ketika baterai litium ini meledak, ini memenuhi ruangan-ruangan yang ada di ruko. Karena memang berdasarkan pengamatan awam yang saya ketahui di ruko ini tidak ada ventilasi yang cukup berarti. Memang bangunan ruko ini semuanya tertutup, bahkan di lantai 3, lantai 4, lantai 5 di bagian depan gedungnya ini semuanya tertutup oleh jendela. Bahkan Dinas Gul Karmat atau petugas penyelamatan ketika akan menyelamatkan karyawan di lantai 3 dan lantai 5 ini harus memecahkan kaca jendela. Total ada sekitar 4 kaca jendela di lantai 3 dan ada 3 kaca jendela di lantai 5 yang kemudian dipecahkan untuk bisa menyelamatkan karyawan-karyawan yang terjebak siang hari tadi, Herano. Baik, kalau Anda masih bisa gambarkan ke kami, kapan akan berakhir olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian dan jam berapa tepatnya Gubernur DKI Jakarta tiba di lokasi? Jojo. Heranov, saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, namun saat ini memang dikabarkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hampir sampai ke lokasi tempat kejadian perkara, namun kami masih belum bisa memastikan dan kami masih akan terus menunggu keterangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Saat ini memang di lokasi kejadian selain Kepala Dinas Gul Karmat atau Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI, ada juga Kapolres Jakarta Pusat. Kemudian juga ada Wali Kota Jakarta Pusat yang turut menyaksikan olah tempat kejadian perkara. Namun demikian saat ini untuk masyarakat dihimbau untuk menjauhi dari lokasi tempat kejadian perkara, begitu juga awak media, karena proses evakuasi atau proses olah TKP ini masih terus berlangsung, Heranov. Baik, kami tunggu jika nanti Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah tiba di lokasi dan memberikan keterangan pers, sampaikan ke kami di studio. Terima kasih.